wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita setelah selesai dari sebelumnya pembahasan al-ma'rifah dan an-nakirah. Sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya, yaitu di pembahasan bab al-mubtada wal khabar. Yaitu ini kita sudah masuk di pembahasan isim-isim yang dirofa. Qala al-mu'allif rahimallahu taala aslun babun al-mubtada wal khabar marfu'an ka Allahu rabbuna wa Muhammadun nabiyuna. Bab mubtada dan khabar keduanya marfu. Mubtada dan khabar keduanya marfu. Seperti Allahu rabbuna, Allah mubtada, rabbuna adalah khabar. Wa Muhammadun nabiyuna, Muhammadun mubtada, rabbun nabiyuna adalah khabar. Dan kedua-duanya apa? Marfu. Ini Masya Allah. Kata beliau rahimahullah di syarah al-mubtada huwal ismul mujarrad anil awamilil lafdiyah lil isnad. Mubtada dia adalah isim ya yang kosong dari penyakit yang terlafadzkan. Penyakit yang terlafadzkan. Lil isnad, ini fungsinya untuk penyandaran. Maksudnya penyandaran di sini maksudnya yaitu disandarkan kepadanya apa yang setelahnya. Bukan seperti penyandaran yang mudhaf nilai. Kalau penyandaran mudhaf nilai sebelumnya disandarkan apa? Kepada setelahnya. Kalau ini lil isnad, bukan lil mudhaf. Tapi lil isnad. Isnad itu bedanya dengan idhofah. Kalau idhofah sebelumnya disandarkan kepada setelahnya. Kalau ini setelahnya disandarkan kepada sebelumnya. Paham gak ini? Misalnya Zaidun qaimun. Zaid berdiri, berarti berdiri disandarkan kepada apa? Zaid. Bukan seperti mudhaf, idhofah. Jadi itu bedanya idhofah dengan apa? Isnad. Jadi sama-sama terjadi penyandaran, tapi beda penyandaran. Kalau penyandaran sebelum ke setelah namanya idhofah. Kalau penyandaran setelah kepada sebelumnya namanya apa? Isnad. Namanya isnad. Ini istilahnya. Iya. Maka kata isim itu jins, itu kata jenis. Yashmalus shari, mencakup isim yang jelas, langsung jelas. Ka Zaid pinah, seperti Zaid pada contoh Zaidun qaimun. Ini kata Zaidun qaimun, Zaidun itu jelas sekali kalau dia adalah siapa? Mubtada. Wal muawwal, bisa juga isim yang tidak jelas tapi ditakwil ke jelas. Nah contoh, wa antasumu. Contoh adalah kata wa antasumu fi qouli ta'ala wa antasumu khairul lakum. Kenapa tiba-tiba khairun dirofa? Paham pertanyaannya? Karena khairun irobnya apa? Sebagai khabar. Pertanyaannya, mana mubtadanya? Mubtadanya adalah antasumu. Paham? Jumlah an bersama fiil ini bisa ditakwil ke mana? Ke masdar. Paham kan? Bisa ditakwil ke masdar. Kan an ini an masdariyah. Terjemahannya jadinya takdirnya siyamukum khairul lakum atau saumukum khairul lakum. Karena kata soma yasumu dua masdarnya. Bisa saum, bisa siyam. Iya. Fa innahu mubtada. Itu jumlah antasumu mubtada. Mukhbar anhu bi khair. Yang dikhabarkan tentangnya dengan kata apa? Khair setelahnya. Iya. Wa kharaja bil mujarrad. Kemudian keluar dengan kata mujarrad kosong dari penyakit yang dilafadzkan tadi. Nah Zaid. Pikana. Zaidun aliman. Keluar dengan kata contoh Zaid pada contoh. Kana Zaidun aliman. Sekarang Zaid isim. Isim. Marfu. Isim dulu dia. Isim kan. Marfu. Marfu. Tapi apakah dia mubtada? Tidak. Kenapa? Karena tidak kosong dari penyakit lafdiyah. Fa innahu lam yatajarrad anil awamilil lafdiyah. Karena dia tidak kosong dari penyakit-penyakit yang terlafadzkan. Iya. Wa nahwu dzalika, dan semisal juga dengan itu qauluka fil adad, ucapan antum dalam bilangan. Wahid, itnan, salasa. Gimana ini? Fa innaha tajarrad. Sungguhnya dia kosong katanya. Kosong.
lakin la isnada fiha, akan tapi tidak ada penyandarannya. Kan antum juga bilang, mungkin sebenarnya ini agak bingung juga kita ya. Seharusnya dijelaskan dulu. Qauluhu lil isnad, ucapannya untuk isnad, maka seperti tadi, wa kharaja bil isnad nahwu qaulika, itu lebih mantap sebenarnya kalau ada kata itu. Kan seharusnya kan tadi kan gini. Kata beliau fal-ism mencakup ini. Terus kata beliau tadi wa kharaja bil mujarrad, keluar dengan kata apa? Mujarrad. Beliau jelaskan. Tiba-tiba yang di sini wa nahwu dzalika qauluka fil adad. Contohnya dalam hal itu adalah ucapan antum dalam adat. Sebenarnya bisa akan terang kalau seandainya ada kata wa kharaja bil isnad nahwu qaulika fil adad. Keluar dengan isnad, contoh ucapan antum dalam adat. Kan harus apa? Isnad. Setelahnya disandarkan kepada sebelumnya. Kan begitu kan? Keluar kata itu dengan kata itu adalah ucapan antum dalam bilangan. Antum bilang wahid. Wahidun. Kosong dari penyakit? Kosong. Apakah antum bilang dia mubtada? Kan tidak. Kenapa? Alasannya ini. La isnada fiha. Karena tidak ada apa? Isnad padanya. Jadi seharusnya ada kata keluar dengan kata apa? Isnad. Antum bisa paham ini? Itu mungkin baru lebih mantap, lebih jelas. Paham kan? Jelas ini? Alhamdulillah. Tapi jangan tambah di dalam, itu mungkin ditambah di luar, di catatan antum. Iya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, itu kan kharaja. Sekarang wadakhala dan masuk, berarti dipahami berarti ada yang keluar. Tadi wadakhala tahta qaulina, dan masuk dalam ucapan kita lil isnad, untuk isnad maka al mubtada musnadan ilaihi ma ba'dah, mencakup apa yang mubtadanya disandarkan kepadanya apa istilahnya. Nah, Zaidun qaimun, ya kan? Wa ma idza kana al mubtada musnadan ila ma ba'dah, dan juga apa yang kalau mubtadanya itu dianya disandarkan kepada setelahnya. Paham ini? Ini supaya mencakup dua kan gini. Mubtada itu kan lahu khobar. Kalau mubtada lahu khobar, cocok. Yang setelahnya disandarkan kepada sebelumnya. Dan ada mubtada lahu marfu. Paham? Misalnya, ayakumu Zaidun. Ayakumu Zaidun. Apa antum irobnya yakumu? Apa? Aqaimun Zaidun. Kenapa kita contohkan fi'il? Aqaimun Zaidun. Apa yang antum irob qaimun? Mubtada. Ya kan? Boleh nakiro karena di awal oleh istifham. Sekarang Zaidun apa? Fa'il dari qaimun. Sekarang mubtada ini apakah disandarkan kepada sebelumnya atau setelahnya? Ini mubtada ini. Disandarkan kepada apa? Setelahnya. Jadi maksud daripada isnad yaitu yang penting ada penyandarannya. Apakah sebelumnya atau apa? Setelahnya. Antum bisa pahami lagi ini? Tadi kan kita pahami. Betul. Kita cukup bilang disandarkan kepada setelahnya. Yang setelahnya disandarkan kepada sebelumnya. Kalau ini tidak ada masalah dengan mubtada lahu marfu. Yang agak masalah lagi sedikit kalau mubtada apa? Kalau mubtada lahu khobar, tidak ada masalah. Yang agak masalah sedikit adalah mubtada lahu marfu. Karena dia disandarkan kepada siapa? Mubtadanya malah disandarkan kepada apa? Setelahnya. Karena setelahnya bukan khobar, tapi apa? Fa? Itu mencakup juga. Mencakup juga. Jelas kan? Masuk juga di situ. Masuk juga di situ. Nah, Zaidun qaimun. Ini kan mubtada disandarkan pada apa? Setelahnya disandarkan kepada sebelumnya. Wa ma idza kana mubtada musnadan ila ma ba'da, dan masuk juga yang kalau mubtadanya disandarkan kepada apa yang setelahnya. Jadi malah mubtadanya kalau tadi setelahnya disandarkan kepada dia. Paham ini? Kalau ini mubtadanya disandarkan kepada setelahnya. Paham bahasanya ini? Iya. Contoh. Aqaimun az-Zaidan. Qaimun mubtada. Tapi disandarkan kepada siapa? Apakah setelahnya disandarkan kepada dia atau dia disandarkan kepada setelahnya? Dia yang disandarkan kepada apa? Setelahnya. Jadi mencakup yang penting isnad. Bukan mudhaf, bukan idhofah. Paham kan? Itu Masya Allah.
Semuanya masuk dalam hal itu. Wal khobar, sementara khobar ini sebenarnya lebih mudah di mutamimah kalau antum melihat. Maksudnya kalau di mutamimah langsung saja. Dah mubtada lahu marfu, mubtada lahu khobar. Mubtada lahu marfu yaitu mubtadanya disandarkan pada setelahnya. Kalau mubtada lahu khobar, khobarnya disandarkan pada mubtadanya. Kan pengertian khobar di buku dasar apa? Al khobar. Apa pengertiannya? Al ismu al musnad ilal mubtada. Isim yang disandarkan kepada apa? Mubtada. Itu dasarnya. Itu mubtada lahu khobar. Mubtada lahu khobar. Lebih ringkas di mutamimah. Lebih ringkas di mutamimah. Ya, wal khobar huwal musnad alladzi tatimu bihi ma'al mubtada'i faedatun. Sementara khobar adalah yang disandarkan, yang sempurna bersamanya, dengannya bersama mubtada faedahnya. Yang mana kalau sudah ada khobar maka sempurna apa? Sempurna siapa? Faedahnya. Apakah dia musnad ilaihi ma ba'dah atau dia adalah musnad ila ma ba'dah. Jadi beda itu. Beda musnad ilaihi ma ba'dahu. Disandarkan kepadanya apa yang setelahnya. Beda dengan musnad ila ma ba'dahu. Disandarkan kepada apa yang setelahnya. Paham ya? Paham bahasanya? Iya. Kata beliau rahimahullah, fa kharaja bi qouli al-musnad. Keluar ucapan dengan ucapan saya al-musnad. Kata beliau fi nahwi al-fa'il. Keluar fa'il. Dah, setelah beliau jelaskan tadi itu bisa musnad ilaihi ma ba'dah, bisa juga musnad ila ma ba'dah. Kemudian berkeluarkan dengan kata musnad fa'il. Finah aqaimun az-zaidan. Kenapa? Maksudnya fa'il di sini apakah khobar i'rabnya? Paham gak ini? Tadi kan pembahasan dari sisi mubtada. Mubtada itu dua bentuknya. Ada yang disandarkan apa yang setelahnya kepadanya, dan ada juga yang dianya disandarkan kepada setelahnya. Itu pembahasan mubtada. Sekarang pembahasan khobar. Pembahasan apa? Khobar. Khobar itu dia adalah yang disandarkan kepada mubtada. Berarti kalau malah mubtadanya disandarkan kepada dia, berarti bukan khobar. Anda paham ini? Dipaham atau belum? Kan gini, namanya khobar itu musnad, disandarkan. Paham gak ini? Kepada sebelumnya. Adapun kalau dia jadi tempat bersandarnya, kan namanya khobar disandarkan ke tiang. Tiangnya ini adalah mubtada, kan begitu? Sekarang, kalau ada kata malah tidak disandarkan kepada mubtada. Paham ini? Dia tidak bersandar kepada mubtada. Dia malah disandarkan, kan? Dia malah apa? Malah apa? Menjadi apa? Penyandar, dia jadi sandarannya. Maka apa ini? Maka bukan khobar. Maka keluar dengan kata musnad tadi, keluar khobar yang menjadi fa'il. Yang sadda masadda al-khobar. Itu istilah sebelumnya. Yang menutup tempatnya apa? Khobar. Dalam contoh lihat. Aqaimun az-zaidan. Coba antum lihat, perhatikan itu. Aqaimun az-zaidan. Apakah dua Zaid berdiri? Lihat ini. Ini Zaidan. Kalau antum i'rab dia sebagai apa? Khobar. Apakah dia disandarkan kepada qaim? Itu pertanyaannya. Kalau antum i'rab dia khobar, apakah dia disandarkan kepada qaim? Enggak, malah sebaliknya. Qaim yang bersandar kepada dia. Berarti di sini enggak bisa. Enggak bisa menjadi khobar. Makanya kita enggak i'rab khobar. Walaupun sempurna makna mubtada bersama dia, tapi tidak musnad. Tidak disandarkan kepada. Iya. Fa innahu wa intamat bihi. Sungguh walaupun sempurna dengannya ma'al mubtada bersama mubtada faedahnya lakinnahu musnad ilaihi. La musnad. Akan tetapi disandarkan kepadanya sebelumnya. Bukan dia yang disandarkan, tapi dia malah jadi tempat apa? Bersandar. Kalau mubtada umum bisa jadi tempat bersandar, bisa juga dia yang bersandar.
Kan begitu. Contoh dia mubtada menjadi tempat bersandar. Zaidun qaimun. Contoh mubtada dia yang disandarkan setelahnya. Az-Zaidun, aqaimun, Zaidun. Anda pahamin? Kalau khobar harus dia disandarkan kepada mubtada. Kapan dia jadi tempat bersandar, maka tidak bisa jadi khobar. Malah dia jadi sini, jadi fa'il. Jadi lam musnad. Wa bi qauli ma'al mubtada, ucapanku sempurna bersama mubtada, nah koma bi qaulika koma Zaidun. Ini sempurna faedah kan? Ini koma Zaidun, sempurna faedah? Sempurna, tapi sempurna di sini bersama siapa? Bersama fi'il. Tadi kan sempurna harus bersama mubtada. Kan tadi kan pengertian khobar. Al-musnad alladzi tatimu bihi ma'al mubtada. Faedah. Artinya kalau sempurna faedahnya tapi bukan bersama mubtada, bukan juga khobar namanya. Apa lain namanya? Ya kalau bersama fi'il namanya fa'il atau naibul fa'il. Jelas Anda pahamin? Ini agak rumit sedikit sebenarnya, kayak berputar-putar. Saya sebenarnya belum ingin menjelaskan bahwa mubtada itu beda dengan khobar. Khobar tidak selamanya kata kalau menjadi disandarkan kepada sebelumnya bisa menjadi khobar. Bisa menjadi fa'il atau bisa menjadi naibul fa'il. Dipahami ini? Tapi yang namanya mubtada bisa dia disandari atau bisa dia bersandar kepada setelahnya. Jadi beda ini pembahasan mubtada dengan apa? Khobar. Dia pasangan tapi beda ketentuan. Karena tidak selamanya ada mubtada, ada khobar. Tapi kalau ada khobar pasti ada mubtada. Jadi begitu sih sebenarnya. Kalau ada khobar pasti sebelumnya ada mubtada. Anda bisa paham ini? Karena namanya khobar ini sesuatu yang menyempurnakan faedah siapa? Mubtada. Anda paham ini? Tapi tidak selamanya kalau ada mubtada pasti ada apa? Khobar. Tidak selamanya. Kalau selama ini kan kita bilang kalau ada mubtada cari khobar. Itu kaidah dasar. Tidak selamanya. Karena ada mubtada tapi tidak punya khobar. Anda paham ini kan? Nah sekarang seperti itu jadinya. Wa hukmul mubtada wal khobar ar-rafa. Dan hukum mubtada dan khobar kedua-duanya apa? Rafa. Ini mudah sekali. Iya. Kemudian berikutnya beliau akan bahas yang keluar dari asal. Wa yaqul mubtada nakiratan. Mubtada itu bisa berupa nakiro. Kan asal daripada mubtada itu apa? Ma'rifah. Karena namanya yang mau kita kabarkan harus tertentu. Paham kan? Kata beliau in amma au khotta. Kalau dia menunjukkan makna yang umum atau menunjukkan makna yang khusus. Nah contoh, ma rajulun fiddar. Ma rajulun fiddar. Tidak ada laki-laki yang berada dalam rumah. Kenapa ini bisa dikatakan maknanya umum? Paham kan? Nanti akan diterangkan setelahnya. Karena dia berada dalam siap nafi. Karena kaidah dalam susunan, kalau ada nakiro di awal penafian atau istifham bahkan nanti, maka dia maknanya apa? Umum. Iya, nanti akan dijelaskan. Wa dan contoh lain ailahun ma'allah. Lihat mubtadanya mana? Ilahun. Nakiro. Kan ini maknanya umum. Di awal oleh apa? Istifham. Wal abdun mu'minun. Ini khas. Itu dua tadi itu contoh yang umum. Contoh yang umum. Kalau ini contoh yang khusus. Wal abdun mu'minun. Mana mubtadanya? Abdun nakiro. Boleh. Karena ada musawwiknya. Apa musawwiknya di sini? Karena dikhususkan dengan siapa? Mu'minun. Naatnya. Wa khamsu salawatin katabahunna Allah. Mana mubtadanya? Khamsu. Di sini khusus. Yang mengkhususkannya siapa? Salawat. Mudhafun ilai. Mudhafun ilai. Jelas kan? Sebenarnya bahasanya ini bedanya. Kalau di mutamimah, mubtada asalnya ma'rifah. Boleh nakira kalau ada musawwigot. Kalau di mutamimah langsung. Kalau di sini belum jelaskan dulu. Belum katanya langsung. Mubtada bisa nakira kalau dia mengandung makna yang umum atau makna yang khusus. Maksud itu adalah musawwiknya yang dibilang di mutamimah. Iya. Nah ini kan lebih umum belum ta'bir. Lihat al-aslu fil mubtada ayakuna ma'rifatan.
asal dalam mubtada dia ma'rifah. Ya, la nakiratan, bukan nakirah. Lianna nakirah majhulatun ghalibah. Karena nakirah itu tidak ditahu kebanyakannya. Masa kita mau terangkan yang sesuatu yang majhul. Wal hukmu 'alal majhul la yufid. Dan menghukumi yang majhul itu tidak memberikan faedah yang sempurna. Paham kan? Karena kalau ana bilang begini, rajulun qaimun. Dalam artian antum i'rab rajulun mubtada, qaimun adalah khabar. Lelaki adalah berdiri. Ada faedah enggak bagi antum kalau ada yang bilang begini? Lelaki berdiri. Ada faedah enggak? Enggak ada faedahnya karena antum akan tanya lagi, siapa? Beda kalau rajulun karimun, rajulun alimun, qaimun. Paham kan? Baru ada faedahnya kalau disifat. Kalau disifat. Wa yajuzu ayakuna nakira in kana aman aw khassa. Boleh dalam keadaan nakira kalau dia umum atau apa? Khusus. Fal awal qaulika, yang pertama seperti ucapan antum, ma rajulun fid dari. Kenapa bisa umum ini? Nanti akan disebutkan. Wa qaulihi ta'ala a ilahun ma'allah. Kenapa umum juga akan disebutkan. Fal mubtada fihi ma'am. Mubtada pada keduanya umum. Kenapa? Li wuku'ihi fi siyakin nafi awil istifham. Karena dia berada di konteks kalimat yang diawali oleh penafian atau diawali oleh istifham. Jelas kan? Nanti bahkan ini kaidah ada di usul fikih, ada di usul tafsir, kan terkait dengan tafsir ayat. Kan? Nanti ada kaidahnya seperti itu. Wasani yang kedua yaitu yang khas. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wala abdun mu'minun khairun min musyrik. Ya khairun itu i'rabnya mubtada. Itu i'rabnya khabar. Mu'minun na'at. La abdun adalah apa? Mubtada. Wa qaulihi alaihi salatu wassalam khamsu salawatin katabahunna Allahu fil yaumi wal lailah. Fal mubtada fihi makhas. Maka mubtada pada keduanya khusus. Likaunihi mausufan fil ayat, karena keberadaan dia disifati itu di ayat. Ya kan? Disifati di ayat. Wa mudhafan fil hadits, dan diidhofakan pada apa? Hadits. Wa qad dzakara ba'dun nuhah, telah disebutkan oleh sebagian ulama nahwu li taswigil ibtida bin nakirah suwaron. Untuk membolehkan memulai dengan nakirah, yaitu menjadikan mubtada berupa nakirah suwaron, beberapa bentuk. Banyak bentuknya seperti di mutamimah. Di mutamimah kan berapa disebutkan? Di mutamimah. Siapa masih ingat? Berapa musawwik yang membolehkan mubtada berupa nakirah? Apa saja yang disebutkan? Di awal oleh istifham, terus di awal oleh penafian, terus dianya disifati ini wal abdul mu'minun, terus dia diidhofakan kepada nakirah, bukan kepada ma'rifah, karena kalau ma'rifah jadi ma'rifah. Terus kalau dia di awal oleh jar majrur, dia diakhirkan. Itu kan musawwik yang disebutkan. Tapi Ibnu Hisham yang saya buat tertarik itu belum hanya sebutkan dua, karena semua itu sebenarnya kembali ke dua. Kembali ke umum atau apa? Khusus. Ini yang Masya Allah. Maka belum bilang tadi, telah disebutkan oleh ahli nahwu untuk membolehkan memulai menjadikan mubtada dengan nakirah beberapa bentuk. Wa anhaha ba'dul mutaakhirin ila najifin wa thalathina mawdi'ah. Sampai dihitung oleh sebagian orang mutaakhirin, sebagian orang yang mutaakhirin yaitu kalangan belakangan, sampai disebutkan najifin wa thalathina mawdi'ah. Sekitar 33 sampai 39 tempat. Ya, sekitar berapa? 33 sampai berapa? 39 tempat. Sampai seperti itu yang mereka sebutkan. Wa dzakara ba'duhum annaha kulluha tarji'u lil khusus wal umum. Fala yata'ammal dzalik. Ini tadi yang belum pakai. Dan sebagian mereka bahwasanya seluruhnya itu sebenarnya kembali ke khusus atau apa? Umum. Itu sebenarnya. Di sini misalnya gini. Fil baiti rajulun.
Fil baiti rajulun. Apa maknanya? Fil baiti rajulun. Mana mubtadanya? Rajulun. Apa maknanya? Umum atau khusus? Hah? Hah? Khusus. Kan kembali begitu. Anu paham ini? Ar-rajulun fil bait. Kan begitu. Ada bang kan? Ma rajulun fil bait. Umum. Kan begitu. Semua sebenarnya, semua musawwir yang telah lewat itu kembali kedua. Ia membolehkannya karena dia umum, ia membolehkannya karena dia apa? Khusus. Itu sebenarnya. Cuman di kitab sebelumnya kan namanya dasar juga. Paham kan? Jadi disebutkan bentuknya untuk memudahkan apa? Pemula. Karena untuk menentukan ini umum atau khusus, butuh lagi kajian. Kapan kata-kata itu dikatakan umum? Dan kapan kata-kata itu dikatakan apa? Khusus. Anda paham? Di antaranya belum sampaikan tadi. Dia akan dikatakan umum atau khusus. Dikatakan umum kalau ada di awal oleh istifham atau di awal oleh apa? Nafi. Itu akan dikatakan umum. Karena nakiro fi siyakin nafi atau fi siyakil istifham itu memberikan faedah apa? Umum. Anda bisa paham ini? Kemudian beliau contohkan dua yang memberikan faedah khusus, yaitu kalau dia disifati atau dia diidofakan. Kalau nakiro itu disifati, maka maknanya khusus. Atau nakiro itu diidofakan kepada nakiro, maka maknanya jadi apa? Khusus. Karena faedah idofa itu, kalau dia idofa kepada ma'rifah, maka ini untuk menjelaskan. Sementara kalau diidofakan kepada nakiro, ini fungsinya adalah litaksis, untuk mengkhususkan. Sudah lewat di mutamimah juga ketentuan idofa. Sudah lewat juga ketentuan. Tinggal kembali di sana. Maka kata beliau, fal yata'ammal dzalik. Maka hendaklah dia perhatikan itu. Karena setiap contoh yang disebutkan itu saja intinya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wal khabaru jumlatan. Khabar itu bisa dalam keadaan jumlah. Ya kan? Karena khabar bisa dalam keadaan apa? Jumlah. Tapi ada ketentuannya. Beliau bilang laha rabitun. Dia memiliki rabit. Biasanya khabar kalau berupa jumlah pasti dia memiliki apa? Rabit, pengikat dengan mubtadanya sebelumnya. Iya, ka Zaidun abuhu qaimun. Seperti ini. Zaidun abuhu qaimun. Apa yang mengikat abuhu qaimun dengan Zaid? Paham ini? Dhamir. Yaitu pada hu. Yang kembali kepada siapa? Zaid. Sekarang, walibasu taqwa dalika khair. Lihat, libasu mubtada dan dia adalah mudhaf. At-taqwa mudhafun ilai. Dalika khair. Ini jumlah sebagai apa? Khabar. Apa yang mengikat antara mubtada sebelumnya dengan khabar berupa jumlah ini? Yang mengikat adalah isim isyarah karena ditunjuk itu. Dipahami ini? Jadi mengikat itu tidak harus dhamir. Boleh isim isyarah. Wal haqqatu mal haqqah. Jadi al haqqah mubtada. Mana khabarnya? Mal haqqah. Berupa jumlah. Apa yang mengikat? Al. Paham ya? Mengikatnya adalah siapa? Al. Yang jelas harus ada pengikat. Lihat lagi. Wa Zaidun ni'mar rajul. Ini juga sama. Zaid adalah sebaik-baik orang. Yang mengikatnya juga adalah apa? Al. Illa pinah kecuali pada contoh. Kul huwallahu ahadun. Kecuali pada contoh ini. Dia kecualikan ini. Ya, huwallahu ahad. Katanya Allahu ahad. Huwa adalah apa? Mubtada. Wallahu ahad. Mubtada dan khabar. Iya kan? Kan Allahu mubtada lagi. Mubtada tsani. Ahadun. Khabar untuk mubtada tsani. Terus Allahu ahad sebagai apa? Hah? Sekarang apa pengikatnya? Itu pertanyaannya. Apa yang mengikat antara huwa dengan Allahu ahad? Apakah ada dhamir? Tidak ada. Apakah ada isyarah? Tidak ada. Apakah ada al? Tidak ada. Paham? Apa yang mengikatnya? Nah, ini tidak perlu pengikat. Karena Allahu ahad itulah huwa. Kalau sama, tidak perlu pengikat. Antum paham ini? Tidak ada pengikatnya ini antara huwa sama apa Allahu ahad. Kenapa tidak ada? Karena Allahu ahad itulah huwa yang disebut tadi sebelumnya.
Dipahami ini? Ini tidak ada apa? Pengikat. Karena maknanya sama. Karena maknanya apa? Sama. Huwa. Siapa huwa? Allah. Ada memahami ini? Allah. Dipahami ini? Jadi ini tanpa pengikat. Karena huwa itulah yang setelahnya. Itulah yang setelahnya. Dia. Ini yang disebutkan. Kenapa belum kecualikan? Kita lihat di syarah. Syarah. Yaqulu khabaru jumlatan murtabitatan bil mubtada birobitin min rawabit arba'ah. Masya Allah. Kata beliau rahmallah, khabar bisa menjadi jumlah yang terikat dengan mubtadanya dengan pengikat. Yang terikat dengan mubtadanya dengan apa? Pengikat. Min rawabit, dari pengikat-pengikat yang 4. Dua, salah satunya ad-dhamir. Salah satu pengikat adalah apa? Ad-dhamir. Iya. Wahwal aslu firrab. Ini adalah asal dan pengikat. Jadi asal yang mengikat antara mubtada dan khabar kalau berupa jumlah. Ingat ya, kalau berupa jumlah, maka adalah siapa? Dhamir. Ini asalnya. Qaulika seperti ucapan antum, Zaidun abuhu qaimun. Fa Zaidun mubtada awal, abuhu mubtada tsani wal ha mudhaf ilaih wa qaim khabar mubtada tsani. Wal mubtada tsani wa khabaru khabar mubtada awal. Mubtada yang kedua dan khabarnya adalah khabar mubtada awal. Wa rabit bainahuma ad-dhamir. Pengikat antara keduanya adalah siapa? Ad-dhamir. Asani yang kedua, di antara pengikat adalah al-isyarah, isim isyarah. Kaqouli ta'ala walibas taqwa dzalika khair. Falibas mubtada wa taqwa mudhaf ilaih wa dzalika mubtada tsani wa khabar wa khair khabar mubtada tsani wal mubtada tsani wa khabaru khabar mubtada awal. Rabit bainahuma al-isyarah. Yang mengikat antara keduanya adalah isim isyarah. Asal yang ketiga, ternyata yang ketiga tadi adalah dengan mengulang lafaz. Bukan al. Bisa juga mengarah ke al, tapi lebih fokus ini adalah dengan mengulang apa? Lafaz. Asal ini ketiga, i'adatul mubtada bilafdi. Yaitu dengan mengulang mubtada itu dengan lafaz yang persis dengan mubtadanya. Itu pengikatnya, karena sama lafaznya. Karena sama apa? Lafaznya. Jadi pada contoh tadi di matan, wal haqatu mal haqah, itu adalah dengan pengulangan apa? Lafaz. Robitnya adalah pengulangan lafaz. Paham kan? Walaupun bisa juga dikatakan robitnya di situ adalah beral. Iya, beral. Pengulangan lafaz. Kata Ibnu Hisham adalah i'adatul mubtada bilafdi. Nah, al-haqqatu mal haqqah. Fal haqqah mubtada awal, wa ma mubtada tsani. Wal haqqah khabar mubtada tsani. Wal mubtada tsani wa khabaru mubtada awal. Wa rabit bainahuma i'adatul mubtada bilafdi. Pengikat antara keduanya adalah dengan mengembalikan mubtada, dengan mengulang mubtada dengan lafadznya. Ar-rabi yang keempat, al-umum. Yang kita katakan al tadi, al-istighraqiyah. Paham ini? Al yang menunjukkan makna apa? Umum. Contoh kata beliau, nah, Zaidun ni'mar rajul. Zaid sebaik-baik orang. Apa mengikat antara Zaid dengan jumlah ini? Paham kan? Al yang bermakna apa? Umum. Karena Zaid termasuk dari laki-laki. Lihat, fa Zaid mubtada. Wa ni'mar rajul jumlah fi'liyah khabaruhu. Kenapa dibilang jumlah fi'liyah ini? Karena ni'mah adalah sebab fi'il. Paham? Ar-rajul adalah fa'ilnya. Khabar ini khabarnya. Warabit bainahuma al-umum. Yang mengikat antara keduanya karena umum. Karena ar-zaid masuk dari kalangan siapa? Ar-rajul. Karena al di situ. Al yang bermakna apa? Umum. Wa dzalika li anna al fi rajulil umum. Demikian itu karena al pada kata ar-rajul untuk apa? Umum. Wa zaidun fardun min afradi. Zaid adalah bagian dari bagian laki-laki. Fadakhala fil umum fa hasala rabat. Maka dia masuk dalam keumuman ar-rajul, maka terjadilah ikatan antara yang pertama dengan yang kedua. Antara yang pertama dengan yang kedua. Jelas ya? Jelas ya? Ini alhamdulillah. Ini pengikat yang belum sebutkan. Pengikat yang belum sebutkan. Wa hakadha wa hadha kulluhu idza lam takunil jumlah nafsul mubtada fil ma'na. Masya Allah. Ini untuk kul huwallahu ahad. Ini semua ini maksudnya yang ada pengikatnya tadi itu. Kalau jumlah itu bukan mubtada itu sendiri secara makna. Adapun kalau jumlahnya itu adalah mubtadanya sendiri secara makna, maka tidak perlu apa? Pengikat. Paham?
Fa in kanat kadalik, kalau seperti itu, yaitu khobarnya adalah merupakan mubtada itu sendiri, maka lam yuhtaj ila robit. Maka ini tidak butuh pada apa? Pengikat. Jelas ini? Jelas ini? Jelas kan? Ya? Ini tidak butuh pada apa? Pengikat. Kalau setelahnya itu adalah merupakan sebelum. Iya. Contoh di situ ke qouli ta'ala, "Qul huwallahu ahad." Fahuwa mubtada, ya kan? Allah ahad mubtada wa khabar. Mubtada dan khabar. Jumlah khabar mubtada al-awwal. Dan jumlah ini adalah merupakan khabar mubtada yang pertama. Wahya murtabita bih, dan ini sudah terikat dengannya. Karena sama. Kenapa? Li'annaha nafsuhu fil ma'na. Karena khabar jumlah ini, jumlah menjadi khabar ini secara makna dia adalah huwa. Li'anna huwa bermakna sya'an. Karena huwa bermakna sya'an, sesuatu yang umum. Huwa, siapa huwa? Allahu ahad. Wal jumlah hiya nafsu sya'an. Dan jumlah setelahnya itulah sya'an itu sendiri. Maka qauli alaihi salatu wasalam, seperti firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyun min qabli la ilaha illallah. Yang paling utama yang saya katakan, saya dan para nabi setelahku, sebelumku, adalah la ilaha illallah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyun. Ini sama ini. Ma qultuhu, apa yang saya katakan? Ana wan nabiyun. Siapa ana ini? Itulah yang di sebelumnya. Pengikatnya. Sama dengan antum katakan, atau contoh mudahnya, kalau antum misalnya sebelum masuk di hadis, antum bilang gini, ya, huwa Zaidun qaimun. Huwa Zaidun qaimun. Dia di sini bermakna sya'an. Paham? Zaidun qaimun. Apa antum i'rab huwa? Mubtada. Zaidun mubtada tsani. Qaimun khabar mubtada tsani. Mana khabarnya huwa? Zaidun qaimun. Apa pengikatnya? Kan begitu? Ya, huwa ini maksud siapa? Zaid yang mengikatnya adalah karena yang kedua ini adalah yang pertama. Itu sebenarnya sama dengan tadi. Huwallahu ahad. Sama juga dengan ini. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyun. Yang paling utama. Terus ma qultuhu. Apa yang saya katakan dan para nabi. Apa ini yang paling utama? Ya, apa yang saya katakan dan para nabi. Kan afdal mubtada. Paham kan? Abdul adalah mubtada. Paham? Yang paling abdul. Apa yang paling abdul? Apa pengikat? Apakah hu ini kembali ke abdul? Paham pertanyaannya? Kan tidak. Tidak kembali ke abdul. Jelas ini? Berarti apa yang mengikat? Iya, yang beliau ceritakan yang utama ini ya apa yang beliau ucapkan dan para nabi. Anda memahami? Ini intinya. Kalau setelahnya adalah merupakan sebelumnya, maka tidak perlu apa? Robit. Kan pada dasarnya kita katakan bahwa kalau khobarnya berupa jumlah harus ada apa? Robit. Itu dasarnya. Antum bilang gini, mau jumlah ismiyah ataupun fi'liyah. Antum bilang Zaidun abuhu maridun. Nah, apa pengikatnya? Kan hu. Sama juga dengan jumlah fi'liyah. Antum kadang Zaidun, abuhu. Itu di buku dasar kita contoh itu. Zaidun, abuhu. Apa yang mengikat antara abuhu dengan Zaid? Hah? Apa yang mengikat? Domir, hu. Jadi pada dasarnya kita katakan harus ada pengikat. Tapi ada saatnya dia tidak butuh pengikat. Walaupun khobarnya berupa apa? Jumlah. Kapan itu? Kalau ini khobar berupa jumlah, adalah penjelasan dari mubtada yang pertama tadi. Paham ini? Seperti itu tadi contoh ayat. Contoh ayat. Kul huwallahu ahad. Ini Allahu ahad. Kan antum kalau lihat, tidak ada pengikat antara huwa dengan Allahu
ahad. Tidak ada domir, tidak ada isim isyarah, tidak ada al, tidak ada makna umum kan? Tidak ada sama sekali. Apa penyikat? Tidak perlu. Karena Allahu ahad itulah sebab huwa tadi yang mau diterangkan. Paham ini? Yang mana domirnya itu jadi domir sya'an. Domir bermakna apa? Sya'an. Dipahami ini? Dipahami ini? Ini tapi kalau yang ini jarang bentuknya. Yang pada dasar itu yang pertama tadi saja. Bahwa namanya khobar berupa jumlah harus punya apa? Harus punya apa? Robi. Jelas ini kan? Jelas ini. Ini agak rumit karena belum menjelaskan yang di luar daripada kebiasaan. Yang tadi, yang tidak punya pengikat. Kalau yang punya pengikat, itu dari awal kita paham. Kita tahu namanya khobar berupa jumlah harus ada yang kembali kepada mubtada awal. Dipahami ini? Kembalinya itu apakah domir atau pengulangan lafaz atau al yang ada pada setelahnya untuk menunjukkan bahwa itu adalah sebelumnya. Atau ada isyarat lah yang kembali kepada sebelumnya. Ada isyarat yang kembali kepada sebelumnya. Yang sekarang yang rumit ini, yang kita pahami ini adalah yang tidak punya pengikat. Ini yang masalah. Setelah itu, setelah kita katakan rumit, sebenarnya tidak rumit. Paham nggak ini? Ya, dari sisi apa? Dari sisi makna. Kalau yang berupa jumlah ini adalah dari sisi makna adalah yang pertama, yaitu khobar yang pertama, mubtada yang pertama, maka itu namanya mubtada. Ya, dan yang punya khobar tapi tidak punya pengikat antara khobar dan mubtadanya. Paham nggak ini? Ini karena ini muncul yang faedah barunya. Ditambah dari mutamimah sebelumnya. Ditambah dari mutamimah sebelumnya. Dipahami ini kan? Alhamdulillah. Setelah itu kita akhirkan lagi berikutnya. Masih ada pembahasan khobar.